Seorang kesatria paripurna pasti memiliki yang namanya Sabdo Pandito Ratu. Sabdo Pandito Ratu ini adalah suatu pegangan seorang pemimpin, seorang kesatria dengan kualitas kesadaran paripurna. Ia harus telah melampaui dualitas, melampaui jati dirinya, dan siap berdharma, siap menjalankan suatu peran kehidupan, tugas kehidupan, dharma kehidupan. Senjatanya, atributnya, atau apapun lah semacam itu ya, itu pasti sudah melekat nyauci dalam dirinya. Saat tanah menguburkan, air menenggelamkan, api membakar, angin memporak-porandakan, dan saat tiada lagi ruang untuk lari dan sembunyi, saat itu aku pasti kembali. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Seperti biasa, kita akan melanjutkan tema-tema sudut pandang. Kali ini aku akan memberi pendalaman juga. Video yang kemarin kita bicara tentang pusaka nggih. Dan salah satunya adalah garis rambut Binutung dan kuluk Kanigoro gitu loh. Nah, lalu mungkin banyak yang meresponnya gitu loh. Tapi itu memang sebuah legenda dongeng yang luar biasa di Pati dan sekitarnya gitu. Nah, aku ingin memperdalamnya begini. Di era kita, di kekinian kita ini, mungkin kita tidak selalu, tidak selalu mengartikan pusaka ini sebagai wujud fisik. Tentu wujud fisiknya tentu ada, Tetapi yang ingin ku garis bawahi atau ku tekankan di sini adalah atribut. Anggaplah atribut kesatria ya, salah satunya adalah pusaka. Itu juga sangat berkaitan erat dengan tingkat kesadaran. Kalau di Jawa itu namanya salah satunya adalah keris. Nah, keris ini lambang pikiran, lambang tingkat kesadaran. Artinya begini. Ketika seseorang, dalam konteks ini misalkan kesatria ya, dengan kesadaran kualitas tertentu, maka dia akan menerima atribut pusaka tertentu. Itu kenapa kemarin pusaka itu bagian dari identitas, DNA gitu loh. Jadi di zaman kuno, sama seperti zaman sekarang juga, di zaman kuno, satu contoh di zaman Mahabharata itu ya, hanya kesatria dengan kualitas tertentu dan kesadaran tertentu yang boleh memegang senjata-senjata tertentu. Senjata-senjata astra itu hanya boleh dipegang oleh mereka yang statusnya itu adalah kesatria Maharatri. Ya anggaplah jenderal bintang 4 ke atas gitu loh. Nah, anggaplah seperti itu ya gitu loh. Begitu pula ketika kesatria ini kesadarannya paripurna, maka semua atribut atau pusaka-pusaka kesatriaannya itu mungkin bahkan mungkin tidak ada wujudnya, tetapi semuanya nyawiji menyatu dengan wujud dan kesadarannya. Seorang kesatria paripurna pasti memiliki yang namanya Sabdo Pandito Ratu. Nah, nanti kita bisa perdalam lagi di video-video selanjutnya, guys. Semoga dapat momentumnya. Gitu. Nah, Sabdo Pandito Ratu ini adalah suatu pegangan seorang pemimpin, seorang kesatria dengan kualitas kesadaran paripurna. Ia harus telah melampaui dualitas, melampaui jati dirinya, dan siap berdharma, siap menjalankan suatu peran kehidupan, tugas kehidupan, dharma kehidupan. Senjatanya, atributnya, atau apapun lah semacam itu ya, itu pasti sudah melekat nyauci dalam dirinya. Pasti seperti itu. Sekali lagi ini menurutku gitu. Jadi ketika aku kemarin menampilkan soal tentang pusaka itu tidak selalu mengacu kepada fisik. Tidak selalu mengacu kepada fisik. Jadi pusaka tertentu dengan kekuatan tertentu, dengan DNA tertentu, pasti seiring dengan kualitas dari pemegang atribut atau pusaka itu. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Jadi kualitas dari pusaka itu pasti sebanding dengan kualitas dari tingkat kesadaran yang memegangnya, kesatrianya.
Tolong ini dipahami dengan tepat sehingga nanti tidak perlu kita lalu membandingkan. Percayalah, tidak ada karma salah alamat. Setiap kesatria dengan kualitas kesadarannya, dia pasti punya atributnya sendiri, pusakanya sendiri. Lihatlah di alam. Ketika matahari punya atribut panas, punya atribut sinar. Ketika bulan, dia punya atribut pula sinar dan kelembutan. Dan masih banyak yang lain. Api membakar, air mendinginkan, mencair, dan masih banyak lagi. Semua wujud itu punya jati diri, punya sifat, punya atribut. Begitu pula para kesatria dengan pusakanya ini juga punya atribut. Tentu sesuai kualitasnya, tingkat kesadarannya. Tolong ini dipahami dengan tepat sehingga nanti tidak terjebak pada pembandingan. Tidak perlu dibandingkan. Kesatria tertentu dengan kualitas tertentu pasti punya atributnya sendiri, pusakanya sendiri. Karena itu bagian dari identitas, bagian dari DNA. Tetapi khusus untuk kesatria yang telah punya kesadaran paripurna dan punya sabdo pandito ratu, maka seluruh atributnya itu sudah nyawiji, menyatu dalam dirinya. Ini perlu tak garis bawah ini karena penting. Zaman terus berubah, zaman terus berganti, tentu harus ada penyesuaian-penyesuaian. Coba bayangkan misalkan dengan bawa tongkat kemana-mana itu kan ya pasti saat ini pasti tidak tepat gitu. Jadi semuanya disesuaikan. Gitu. Jadi kekuatan-kekuatan atau bahasa kunonya itu yoni ya, yoni atau power itu pasti telah nyawiji dengan kesatria sesuai dengan tingkat kesadarannya. Ini penting tak garis bawahi agar kita tidak terjebak pada suatu pembandingan lalu memburu suatu pusaka yang akhirnya malah jadi ngawur dan hidup menjadi tidak efektif karena melupakan kesadaran dulu tadi. Ini pendalaman dari videoku tentang kemarin ketika aku bahas tentang pusaka ya gitu loh. Ya kembali tak ingatkan bahwa di Padi ada dongeng tentang kesatria yang memegang kuluk kanigoro dan keris rambut pinutung. Dan kesatria yang memegang ini maka dia akan menjadi pemimpin Ratu Jawa. Nah aku memperdalamnya dalam video ini tentang bahwa atribut kesatria, atribut pemimpin itu pasti selaras dengan level kesadarannya. Tidak mungkin di luar itu, di luar konteks itu. Karena seperti yang aku katakan tidak ada karma salah alamat gitu. Semua akan kembali kepada dirinya sendiri. Apa yang menjadi milik kita akan kembali kepada kita. Apa yang menjadi atribut kita akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi tolong jangan terjebak untuk pada perbandingan, membandingkan atau memburu hal seperti itu yang lalu akhirnya malah tidak efektif. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.